ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahudah amma ba'd. Faqad qallallahu ta'ala bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa sakirin. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan Habib Hakim Basim, yang beliau senantiasa ikut dalam acara kegiatan kita peringatan Nuzulul Quran. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau dapat hadir, kita tambah berkah dan tambah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mulia lagi para guru-guru agama, tokoh masyarakat, dan yang terhormat Kepala Desa Gunung Manau dan aparatnya, dan yang terhormat lagi para jamaah bergiliran Nuzulul Quran tadi dari Sungai Kusi sampai ke Padang sana. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa, yaitu adalah mencurahkan Allah Ta'ala kepada kita barataan yang ada dengan sebab memuliakan akan Al-Quran. Karena janji Allah Ta'ala apabila Quran dimuliakan, maka orang yang memuliakan dapat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yakin janji Allah Ta'ala tersebut. Dan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di malam yang ke-23 ini dapat pula kita berkumpul di Masjid At-Taqwa Gunung Manau ini dalam giliran menarik, yaitu adalah acara secara bergiliran. Maka temanya tidak ada lain kecuali memperingati akan turunnya akan kitab suci Al-Quran. Beberapa penghabaran dan beberapa penjelasan sudah tentang mulianya Al-Quran itu dengar dari guru-guru yang menceramahi kita nadadu. Tetapi kada habis-habisnya, karena Al-Quran itu semakin digali, semakin dikaji, itu semakin dalam, bersalahan dengan buku-buku yang lain. Kalau buku yang lain semakin dikaji itu semakin sempit. Lagu tuh semakin dibaca tuh semakin muyak orang berjangan. Kalau Quran itu tidak ada, karena itu kalam Tuhan yang sangat besar. Makanya maknanya tadi Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah jar Allah Ta'ala kami turunkan akan kitab suci Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran itu kata Allah Ta'ala memberikan petunjuk bagi manusia. Nah, berarti hudan linnas itu umum. Orang Jepang kah beriman, orang Amerika kah, orang Australia kah, termasuk kita kah kada bangsa Arab.
maka tetap dapat petunjuk dari Al-Quran. Bersalahan kitab Taurat, walaqad ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Jadi berarti Taurat itu khusus orang Israel. Bila kada percaya adalah nang paham sini Taurat. Berarti mau ada nang paham Israel doh. Walaqad ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Jadi kita kada kawa. Tapi kalau Quran umum, orang Sungai Kusi apalagi orang Awayan, orang mana aja asal beriman tetap dapat petunjuk dari Al-Quran. Nah jadi itu umumnya Al-Quran ini, bukan hanya bangsa Arab saja nada tuh. Nah tapi dibanding kitab yang lain tadi, coba baru pertama kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan linnas. Terbuka manusia mana saja di dunia tuh kalau hendak beriman melayakun dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudan linnasi wa bainatin minal huda. Al-Quran itu memberikan petunjuk lawan manusia dan menerangkan supaya dapat petunjuk. Berarti sempian-sempian yang hadir berataan itu nyata udah dapat petunjuk Al-Quran nada tuh. Kenapa? Karena menghadirinya semua nada tuh. Hudan linas wa bainatim minal huda. Tambahannya pulang wal furqan, karena Al-Quran itu dapat membedakan antara hak dan batal, antara salah lawan benar. Maka Quranlah nang menengahinya nada. Kada pernah Quran itu tak salah, kita aja nanti salah terus semua. Kalau kau salah aja Quran duduk udah mau. Namun undang-undang orang nang kau api itu banyak bebantah terus. Nang bubuhan nang siapa Iki Kaligis kah? Coba nang pengacara itu Hotman Paris ya itu bahasa utak aja terus nanti. Kalau Quran ada. Makanya dalam tafsir Marah Rabit itu, hiduplah kita seperti Al-Quran. Li'annal Qur'ana kulluhu kalimatil wahidah wakal hurufil wahidah wakal ayatil wahidah yasuddu ba'dukum li ba'din akhar. Al-Quran itu jarsidin persis satu ayat, padahal Al-Quran itu ayatnya sudah kita urayakan 6.666 ayat. Kemudian Al-Quran itu persis sesurah, padahal Quran itu 114 surah. Sambungannya Al-Quran itu adalah persis sekalimah, padahal kalimah Al-Quran itu sudah kita sebutkan Al-Ma'sum itu kan 77.934 kalimah. Ingat ya kalau berapa kalimat Al-Quran itu 77.934 kalimah suku kata semalam nadu. Dan Al-Quran itu adalah persis seperti huruf satu, kal hurufil wahidah, padahal Al-Quran hurufnya berapa? 33.371.47 huruf. Yasuddu li ba'din akhar. Coba akan ba aja sebutin apa maknanya. Datangkan di belakang ba nisin, datangkan mim baca bismi, datangkan pulang alif lam lam ha bismillah, merusaklah yang di belakangnya lo di muka. Kemudian datangkan lagi pulang ar-Rahman, datangkan ar-Rahim, rusaklah di depan dan di muka, kada juga malah membaik. Dan dimaknai pun
Kalau bah aja apa mananya? Lalu kalau diterjemahkan bismillah dengan menyebut nama Allah, datangkan Ar-Rahman, maka Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Datangkan Ar-Rahim, maka Tuhan yang Maha Penyayang. Sampai habis kada ada buat salah-salahan. Jadi berarti kada ada tatabrak dan kada ada kelahi. Ini surah Baqarah aja salah lawan surah Ali Imran dah ada Quran. Kalau kitab KUHP bakal kelahian terus sedangkan sebentuk. Jadi ya sudu ba'dukum li ba'din akhar. Amun kita hidup seorangan aja kada bisa. Tariannya membuat sungai kursi sekong aja kada kawan untuk harus bertahan. Jadi Al-Quran itu dibina seperti itu adalah golongan demi golongan, bangsa demi bangsa. Nah ada tuh. Lalu Al-Quran itu zaman Khalifah Sayyidina Muawiyah dijadikan harkat. Harkat tuh bahasa kita baris. Jadi 5 khalifah tuh kada ada Quran nih baris masih gundul aja. Siapa yang menemukan dan membarisi Al-Quran, baris di atas, baris di bawah, baris berdepan, damah? Abul Aswad Ad-Dauli Al-Bisri Tabe'in, orang Basrah, orang Irak. Yang alif di atas A, alif di bawah I, alif berdepan O, A, I, O. Coba kan kada baris tu mun kaum baca. Nama baris tu gin lapah juga. Itu zaman khalifah yaitu adalah Sayyidina Muawiyah. Zaman Umar belum, zaman Ali belum, nah gundul aja masih itu adalah Sina Utsman bin Affan nadadu. Maka harakat Al-Quran itu ada 4: damah, fathah, kasrah, dan jajam sukun. Itu i'rab ngarannya. Maka i'rab nang ada ini damah wa alamatu rafihi ad-dammatu zahiratun bi akhirih. Dan itu di pemangkiri nuli i'rab itu wa alamatu rafihi apa mun diterjemahkan alamat rafa. Rafa itu kan tinggi, ad-dammatu harus saling meringkul, bantu membantu. Jadi amun dari Sungai Kusi itu sampai ke Padang Bandung itu akan tinggi benua ni derajatnya. Tuh jarami orang Bebuan Tariwin, Gunung Manau, Sungai Kusi. Nah, bersatu berganti malam sementuk. Itu damah. Wa alamatu jarihi bila hendak benua negeri itu adalah kampung tu rendah, al kasratu pecah. Kadang akunnya berpisah-pisah semua hitungannya kan berubah. Wa alamatu nasbihi mun hendak tinggi bang nasab apa? Oh sekalinya saling tinggi meninggikan. Jangan rendah merendahkan. Bila saling rendah merendahkan itu pacang rendah pacangan, tapi tinggi meninggikan, angkat manglikam tu. Wa alamatu rafihi al-fathatu tinggikan kawan, tinggikan, jangan dihinjik terus. Jangan nang kaya nalan-nalan han. Kalau nalan-nalan terjun bila naik pinang tu bila tu umay enak naik sekong ditarik. Dah mah ambil kan hadiah nan di atas tu, dah balik bertangga belaluan. Usung juga akan semantu. Nah jadi bila hendak itu ada seperti Al-Quran. Nah wa alamatu jasmihi jajambangnya untuk asukunu nyaman benua ni kada ada nang orang bakalahi kada perampok kada ada semua. Itu ke dipandang segi i'rab Al-Quran itu 4 saja nih itu. Bisa aja damah, fathah, kasrah, jajam. Nah apa artinya? Dia itu topang juga.
Namun kita bikin seperti hidup kita di kampung, wah tinggi bacangan seperti Al-Quran ada tebalaluan. Nah, jadi berarti kenapa maka Ramadan itu sangat mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Pertama, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, tambahannya. Sudah mulia, tambah mulia lagi. Yang kedua apa? Allah Ta'ala turunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak ada kecuali bulan suci Ramadan. Kalau bang bulan lain tidak ada, hanya di bulan Ramadan saja. Khairun min alfi syahr. Ramadan itu adalah lebih baik daripada orang yang beramal 1000 bulan. Nah, apa kisahnya tutup? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Rasulullah 10 na akhir 21 23 itu menguatakan akan panding sidin. Jadi jajaratan panding ini bakuat berarti bertambah beramal. Jadi cocok aja kita nih di akhir aja kan peringatan nuzul Quran ini. Mulai di awal 1 2 3 mau ya kada banyak lagi kayak buah kapol johan. Lumus sudah loh. Jadi ke ujung semakin banyak sementu. Apa itu Lailatul Qadar? Sekalinya sahabat ini dudukan musyawarah belajar ilmu agama. Datang seseorang membawa pedang. Ini tahukah pedang ini ampunnya ahlu kitab dan sudah dipakai peperangan melawan orang kafir 80 tahun lebih. Berapa pahalanya ampunnya nang memegang pedang? Nah, ada mengatakan ampun pedang itu adalah Samiun atau Samsun. Mon pelim di TV itu Samsun Dalilah itu kan ya untuk Samsun Dalilah sama jadi ujar sahabat umat 80 tahun berapa pahalanya, sedangkan kita berumur aja belum tentu 80. Jadi orang-orang dahulu gana pahala berperang jihad sabilillah nadadu. Rasa kawalahan kalah lawan pedang nang ada itu lapor kepada Nabi Muhammad ada. Lalu ujar Tuhan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahasa nyaman dipaham. Ada ujar Tuhan yang lebih hebat lagi, melebihi daripada pedang dan dipakai peperangan 80 tahun itu. Hanya 1 malam aja umat Nabi Muhammad beramal melebihi daripada orang yang hidup 80 tahun lebih. Nah ada tuh apa? Bertemu Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Kayak itu aja rajin kita 1000 bulan. Kenapa tuh kan 1000 bulan nyebut? Usaha kalinya 1000 dibagi 12 83 tahun 4 bulan. Nah kada harat semalaman. Itu cari alfi syahr. Apa 1000 bulan itu 1000 bulannya itu pasti ada maknanya. Karena padang tadi ada 80 tahun lebih ya cukup umat Nabi Muhammad sekali semalaman aja melebihi daripada pedang yang 80 tahun itu. Berarti semalaman kita 83 tahun 4 bulan 1000 bulan ada tuh belaluan. Kalah belalun umat dahulu tulun Lailatul Qadar. Kemudian pulang apa itu Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu waruh. Allah Ta'ala menurunkan malaikat dan ruh-ruh, artinya nang mulia suci-suci ada itu. Dalam kitab Sirajul Wahid, Rasulullah pada ketika Isra wal Mi'raj naik ke langit yang ketiga melihat beberapa ribu malaikat itu nang memegang panji-panji nang biru. Panji-panji itu
bendera. Bahasa orang lain apa atribut kah? Wah, atribut mau membawa nang biru nang berataan. Kebanyakan malaikat yang ada karena Jibril nang mendampingi, maka Nabi bertanya, ya Jibril, man haulail malaikah? Malaikat apa itu? Itulah Muhammad, malaikat Lailatul Qadar nang diturunkan Tuhan ke dalam dunia. Jadi di langit angka tanazzalul malaikah, kami turunkan di malaikat. Siapa pemimpinnya nang 70.000 itu? Sekalinya malaikat Jibril. Di mana penambahan turun starnya? Di Ka'bah, di Baitullah sana. Kalau kita di Lampihong masalah bedaulah sebenarnya. Pada mau mengalahkan di orang di Makkah itu sumandungannya. Di Birayang jadi mana-mana kisahnya itu. Itu penambahan starnya di Makkah. Jadinya 70.000 membagi orang nang bangun malam itu. Habis 70.000 naik lagi ganti 70.000 naik lagi ganti di mana benua na malam karena malamnya bergilir bang. Sampai kapan ia membagi malam itu atau malam ini di 23 salamun hiya hatta madla'il sampai timbul fajar subuh ada lagi. Nah sakurang-kurangnya aja guru sekupul kita nih pahala Lailatul Qadar nang 1000 bulan tuh. Sambayang isya berjamaah, tarawih dan subuh berjamaah tuh karena Lailatul Qadar. Amun misalnya sembahyang berjamaah isya tarawih ba'amal pukul 1 pukul 2 bersahur turun Lailatul Qadar tengah 3 seorang guring sampai pukul 6 kada dapat pahala Lailatul Qadar itu bulan itu. Tapi Lailatul Qadar turun jam 2 malam kita bangun jam 3 atau 4 baudu sembahyang kah, baudu baca tasbih kah, membaca salawat kah, apakah tetap diberi panji-panji nang hijau nada tu belaluan. Lalu pahala kita pahala Lailatul Qadar. Walaupun kada bertemu lawan Jibrilnya nang ada, tapi kita dapat pahala 1000 bulan. Ini kurang paham nang apa Lailatul Qadar itu. Ampi aku aja kada keturunan Juhar untuk dikira tuh jangan bipe bertemuan kan orang lawan Jibrilnya tuh orang istimewa itu ada nih nang bangun malam itu cuma lain mun bangun bakamihannya berabuih berabah pulang lain itu kada amal ngarannya ada tuh jadi guru sekumpul belajar tafsirnya tuh oh ini malam ganjil aja malam ini umumnya kona ba'amal anu Lailatul Qadar ulahkan kopi sosolo anda ke kamar adakah aja sisa wadai bekas berbuka tadi ada aja juga pulang apam perangi andak juga pulang guguduh bang ada andak juga pulang 5 macam wadainya aja tuh jahidin warung kanung Lailatul Qadar nih tuh makan ini tuh kada baca lagi bacaan tuh dimanapun artinya kita cuma menurut tafsir Al-Quran Abdullah bin Abbas sepupu Nabi karena Abbas itu kan berdua bading lawan abah Nabi bapak Nabi Abdullah. Ada tafsir Tanwirul Mikbas bil Abdullah bin Abbas Lailatul Qadar jasidin turun malam 27 malam 27. Kenapa maka membilang malam 27? Karena dalam surah Al-Qadar itu Allah Ta'ala sebut 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sekali. Wa ma adraka ma lailatul qadr 2 kali. Lailatul qadri khairum min. Adakah lagi disebut? Tidak ada lagi. Hitung jersidin. Lam, ya, lam, ta marbutah, alif, lam, kaf, dal, ra. Itu 9 huruf Lailatul Qadar itu. Allah Ta'ala sebut di Quran di surah Qadar 3 kali. 3 kali 9 27.
Itu sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. 27, 2 tambah 7 tetap 9. Ramadan nih bang, peringkatnya nangka berapa? Bulan nangka 9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan 9. Cuma berbeda hitungan. Kita hitung malam 28, orang 27. Kan mau salah sih kalau tuh. Padahal tetap 27. Cuma hitungan kita ada tuh. Nah, itu ahli tafsir Abdullah bin Abbas itu. Adapun yang berperan turunnya Al-Quran itu siapa? Yaitu ada istri Nabi yang bernama Siti Khadijatul Kubra. Makanya banyak orang rajin mahaul Siti Khadijah. Karena Khadijah itu wafat 10 Ramadan tahun 620 Masehi. 10 Ramadan tahun 620 Masehi. Jadi mun orang mahaul Siti Khadijah, haul nang keberapa juga pulang. Itu bipai ya betul ini kada wani menyambut haul nang keberapa kada tahu menghitung itu yang dia mahaul berarti amun 620 yaitu sekarang sudah 2025 dikurang 620 berarti haul yang ke 1405 tahun. Parlo juga baca manakibnya nih hao nangka 1004 nyaman tahu jemaah tuh kan hitungnya. Kayak kita mahal berusaha kumpul nangka berapa nangka 20 ya tahu jemaah juga pulang semua ada tuh. Karena Siti Khadijah tuh lahir tahun 555 Masehi. Sedangkan Rasulullah lahir 570. 570 dikurang 555 berarti 15 tahun lebih tua Siti Khadijah daripada Rasulullah. Wafat tadi 620 dikurang 555 berarti umur Siti Khadijah 65. Nyaman aja mun bisa menghitung. Matematikanya nada tuh 65 tahun berumur Siti Khadijah. Kawin dengan Rasulullah semasa 24 tahun 8 bulan 13 hari atau dibulatakan 25 tahun. Dalam jangka 25 tahun suka dan duka itulah maka Rasulullah dengan Siti Khadijah punya anak 6. Jumlah anak Rasulullah 7, hanya 1 saja anak kedalawan Khadijah. Yang lain pun Khadijah berataan. Siapa nang 1 itu? Oh sekalinya anak Rasulullah dengan Mariatul Qibtiyah. Anak sidin laki-laki ngarannya Ibrahim. Cuma Ibrahim umur 3 tahun meninggalkan sawatu haji pulang anak Nabi Nadadu. Adilo nang lain itu kada ada. Itulah maka banyak dikenang orang Siti Khadijah. Bergelar Ummul Mukminat, Sayyidatus Sadat. Itu merupakan termasuk tutuha perempuan-perempuan Quraisy. Jadi terbaik bahasa orang Jogja itu bangsawan Khadijah hitungannya tuh. Karena Siti Khadijah itu nama asli beliau Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Ujja bin Usay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Ghalib bin Fihir bin Quraisy sampai kepada Ismail dan sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Cucu kayak mulia ada di hitungannya itu. Kadang tak kasung-sung situ Tuhan tuh. Mulia itu Sayyidatus Sadat sidin nadu keturunannya itu. Jadi pertemuannya dengan Rasulullah di Kusai sana itu. Dan beliau pedagang. Jadi pada umumnya bangsa Arab itu 90% pedagang. Rasulullah bukan pedagang.
Khadijah berdagang. Maka kalau kita melihat Islam masuk ke Indonesia karena lantaran pedagang-pedagang Arab dengan batu loncatannya dari Gujarat, dari Campak, baru sampai ke saya Aceh Utara itu tahun 600 masih, itu sudah masuk 600 Islam ke Pasai Samudra Aceh Utara Nadadu. Maulana Malik Ibrahim, karena Maulana Malik Ibrahim itu kan itu kawin dengan anak Ratu Campak. Jadi anak Ratu Campak. Maka yaitu adalah beliau punya anak Maulana Ibrahim itu ada dua. Pertama Ali Murtada, yang kedua itu Ali Rahmatullah. Lalu Ali Rahmatullah itulah kawin dengan Dewi Candarwulan, maka malah diberikan gelar yaitu adalah Sunan Ampil. Jadi Sunan Ampil anak oleh Maulana Malik Ibrahim Samarkand, di mana kuburan beliau di Tuban sana, di Tuban. Maka ada cucu Sidin anak oleh Sunan Ampil yang bernama Sunan Bunang, yang bernama Said Makdum. Lalu Sunan Ampil kawin lagi dengan salah seorang bini-bini yang bernama yaitu adalah Sakar Dadu, maka melahirkanlah seorang anak laki-laki yang bernama itu adalah Makdum Ibrahim, itulah Sunan Derajat. Nah, ada di Lamongan sana, nah ada tuh. Jadi imbah manakala yaitu adalah tadi Mal Ibrahim ke atas Syekh Jamadul Kubra. Syekh Jamadul Kubra ada punya abah lagi yang bernama Ali Arum. Kemudian Ali Arum ada punya abah lagi di Hadramaut sana. Siapa yang bernama itulah Husain Jamaluddin. Itulah kakeknya Wali Songo yang ada di tanah Jawa, ada Belaluan. Kenapa maka dapat menceritakan? Karena kita alhamdulillah ziarah kepada Husain Jamaluddin, itu adalah kakeknya Wali Songo yang ada di mana itu tadi Hadramaut, ada tuh 200 meter di atas itu makam Al-Muhajiril Ahmad bin Isa. Jadi bila orang memadakan juriat Habib putus dia jenuh umpatan tuh lain tak kita itu orang kahirian benar itu kan yang ada tuh atau hanyar Malandau bangun guring ya untuk ada apa itu. Nah itu tidak ada putusnya. Bahkan di Haruyan itu adalah guru Janang Ubaidillah itu ya. Jako bila hendak ke makam Ubaidillah dan Abah Sidin Al-Muhajir Ahmad bin Isa, ya kita tulakan cuma tambangkan aku nunjukkan situ kabar mau situ. Nah, jadi itu silsilah Hadijah ini tadi. Orang nang ujar kita hartawan, kaya raya. Dan pedagang, makanya bangsa Arab tuh pada umumnya pada pedagang. Kenapa? Baitullah tuh maka 4 sudut, 4 buncuk, 4 rukun, rukun Iraki, rukun Sami, rukun Yamani dan Hajar Aswad. Oh, karena lantaran Ka'bah itu wasatul bilad jenabi, penengahan benua. Karena lantaran orang-orang Arab dahulu tuh berdagang, kemana berdagang? Ke Irak, ke Sam, ke Yaman. Jadi bila hendak ke Irak kemana? Cari Ka'bah itu. Oh, sekalinya sebelah utara ada buncuk Baitullahnya, tungarannya rukun Iraki. Berjalan nak masuk ke Irak tuh jangan. Kemudian pulang itu adalah ke sebelah selatannya. Oh, sekalinya rukun Sami. Nah, Sam itu apa? Syria, ya Damaskus. Hendak berdagang ke situ berjalan ke negeri Sam. Kemudian pulang itu ke Yaman, Yamani. Nah, itu kan sebelah barat ada tuh, lalu dengan rukun Yamani cocok aja kan ada rukun Masir, rukun itu. Nah, karena orang berdagang dengarkan ke Baghdad, kemana berdagang? Ke Yaman, kemana berdagang? Ke negeri Sam itu. Nah, jadi kumpasnya ke situ belaluan. Ada yang satu nih rukun Hajar Aswad, ada tuh belaluan. Kemana Siti Hadijah dan diceritakan itu berdagang? Sekalinya itu adalah ke negeri Sam. Sekarang nama benuanya Damaskus, sekarang nama benuanya Syria. Jadi 3 kali perubahan namanya tuh.
Siti Hadijah cinta kepada Rasulullah bukan ketampanan asalnya nadu, atau dibawa berdagang laku kada juga asal. Karena Siti Hadijah ini sidin waktu berdagang ke negeri Sam itu ada pembantu namanya Maisarah. Coba jangan dikira Maisarah tuh bini-bini laki-laki sekalinya. Nah, kita kan ada Maisarah itu laki-laki ya udah. Jadi Talhah itu laki-laki, Maisarah laki-laki. Ngarani ya kira urusan ngarani Maisarah. Di sekolahan tuh amok sekolah itu. Mau ada mau unjuki biha apa jangan ya itu. Nah lalu pada ketika itu Hadijah membawa satu orang menambah siapa Nabi Muhammad berdagang ke negeri Sam, Sam Selatan. Jadi pasarnya tuh sampai ini masih ada, cuma kada selaku zaman Nabi itu. Karena dahulu kan artinya di negeri Sam itu pasar itu ada orang Arab, ada orang Afrika, kemudian ada orang Cina, negeri manapun berkumpulan. Nah, sekarang global, jadi kada banyak lagi hitungannya ada tuh. Puing-puingnya masih aja ada, cuma kada salah rami zaman Nabi di Sam itu. Ngarannya nang apa? Benuanya Busra. Oh, jadi Busra pasarnya tuh. Kada kita Busra tuh ngaran manusia. Dulu ada orang Ilong guru kita mengajar sini oleh guru Busra aja kan. Ngaran kampung tuh. Cepatnya pada ketika sampai ke Sam ini mau rakai lapak berjualan nih. Kada sambat 10 menit Nabi ini berduduk di bawah pohon. Lalu Maisarah ini melihat ada salah seorang laki-laki yang sangat bunga, sangat tampan memayungi Nabi Muhammad. Jadi ujar Maisarah, Hadijah tuh lihat siapa memayungi Muhammad tuh ya. Dia dipandang oleh Hadijah, bungasnya orangnya memayungi siapa pemuda nada tuh. 10 menit hilang. Nah, ya Hadijah hantu nanti pohon ini sekolah. Air rajin dia pohon karena tuh hantu rajin. Makanya banyak dia nanti orang sesajin macam-macam semua nada tuh. Berapa kali si dia Hadijah berdagang situ kada ada benampak itu. Lalu Hadijah aneh. Tanyakan di negeri Sam itu kan, siapa ada orang pintar? Oh sekalinya ada Rahib Buhairah. Karena Rahib Buhairah itu hafal Injil dan hafal Taurat. Datang ayali Siti Hadijah, tukar pendapat. Wahai Rahib Buhairah, singkat saja. Aku pada hari ini membawa pembantu menambah satu orang pedagang, namanya Muhammad. Dan aku beberapa kali demam orang dagangan situ ke Samni, kada pernah ada Muhammad ini berduduk di bawah pohon itu. Sekalinya ada orang nama naungi, bungas banget orangnya, dan kada aku seorangan tuh ya. Maisarah melihat sebentar 10 menit hilang. Apa itu? Apakah jin di pasar ini atau di mapakah? Ibarat di birayang tuh buah kayuan dulu kalau kacang itu tuh jembatan itu hantu. Siapa ngaran? Nang membantu Muhammad. Dalam catatanku ujar Rahib Buhairah, 3 orang sudah nang dinaunginya itu Rasul Allah Ta'ala. Zakaria, Yahya, Isa. Terus siapa tadi? Muhammad. Berarti Hadijah Muhammad itu nanti Rasul Allah Ta'ala. Itu Rahib Buhairah madakan semandu. Cuma pohon nang apa Nabi bersandar situ di kalinya lain zaitun, lain pohon, yaitu adalah tin. Waktu belajar Bukhari juz nang ketiga kami di Karaton sana Gang Sasaran itu nangai jusidin pohon bidara, kayu bidara, pohon bidara. Rajin daunnya itu lawan buah lu mamandi orang mati ya oli. Jadi ribuan tahun toto hanya mati itu. Mun bidara nang kakak ini nah gananya pohonnya 50 tahun ada tuh. Jadi kayu bidara. Tuh kalau guru sekumpul belum disekumpul kami belajar di Bukhari juz yang ketiga itu.
Jadi kayu bidara cocok aja diumpetakan daunnya mandi orang mati itu dengan itu. Daun bidara atau sebantu. Bahari itu ya udah mandi orang mati buat di situ di baskom rajin ya udah daun sabun sunlih pulang. Biasa orang mau kabar apa nukar sabun orang mati itu jangan sunlih itu. Hentep tangan itu sunlih itu. Nah, itu hati-hati, itu Khadijah orangnya yaitu adalah mulia. Nah, dari tapikat inilah Siti Khadijah karena dihabarkan oleh Ibu Khairah Nabi. Bulan Ramadan 2 bulan boleh kan? Sampai ke Makkah perjalanan tengah 2 bulan. Berapa jaraknya? 1900 paus. Sam tuh lawan Makkah 1900. Makkah lawan Yaman 2100 paus. Makkah lawan Baghdad itu adalah 2300 paus. Kan orang berdagang ribuan darus. Ini hanya kakalua jauh mu banget ujar mau berakam jauh itu masih aja. Oleh karena Siti Khadijah nih orangnya janda balu dan sugih, maka banyak orang kepingin hendak lawan Siti Khadijah. Lalu berdatang seorang laki-laki nama mendatangkan yaitu adalah Haris bin Nadar lawan Utbah. Siapa yang didatangkan no Khadijah? Oh sekalinya Ammar bin Hisam. Bahasa kitanya, wahai Khadijah, kami ini ada sesuatu hal yang perlu menyampaikan lawan engkau, hajat orang. Karena engkau ini keadaan nang bepayung dan keadaan memayungi, maka ada orang yang hendak memayungi, bersediakah? Siapa? Ammar bin Hisam. Jadi ujar Khadijah kada siap belum. Bahasa kitanya kada hendak. Siapa ngarang Ammar bin Hisam? Kalinya Abu Jahal. Ngaran asli itu Ammar bin Hisam. Makanya Nabi itu waktu datang ke Makkah itu kan dia minta lawan Allah Ta'ala di antara salah satu 2 Umar ini diislamakan ya. Umar bin Khattab Islam itu gembira lah malaikat Jibril begitu. Lalu Khadijah kada bersedia habis saya. Cuma Abu Jahal ini bujur kada diterima dia kamarian dapat pukul 5 anda pulang-pulang cari kambing di belakang rumah Khadijah ini kan itikah ya udah leh takutan juga nang balu ini kan sakukulilek kan masih terus. Maka Khadijah pada kali itu memanggil Maisarah pada kan anu Muhammad supaya berdatang, supaya meminang. Itu asal ceritanya dalam Bukhari itu. Nah, jadi suruh berdatang, beparak besegitunya. Aku naik Maisarah nih. Jadi bahasa kita Muhammad ini ada kabar kegembiraan. Napa? Pasan bus bini. Ini bibinian bang busnya neta sugih ya udah deh. Napa? Supaya malamar berdatang. Benarankah? Benaran demi itu. Maka Rasulullah bahabarlah lawan Abi Talib kuitan Sayyidina Ali paman dan Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Abbas minta para akan datang lawan Khadijah. Jadi uja Abbas Khadijah na mana ay nang ulun umpati berdagang tuh umama jangan cari bibinian yang lain di Makkah parian itu. Siapakah jangan itu? Kenapa? Kalau aku mundur teratur kita beri sopan berjangan. Tuh orang sugih itu. Jadi cari nang sebaya aja bentuk. Cari kada usah Khadijah itu tuh. Tapi jawaban Nabi napa? Kalau kau kawa diatur karena hidin nama nyuruh. Nah, jadi basolloh dahuluan. Nah, disolohi dahulu. Nah, dan nih kayak orang Padang tuh kan bibinian jangan bawa para arjin. Nah, jadi lantaran Khadijah nama nyuruh kalau kau kawa atur. Mendain itu ya Abi Talib dasar hendak bebenaran jo Muhammad ini. Ringkasnya datanganlah bertiga nih ke rumah Siti Khadijah dan disambut oleh kakak Khadijah yang bernama yaitulah Zaid bin Khuwailid. Kenapa kada Khuwailidnya? Karena Khuwailid mati sudah. Nah, jadi bapaknya mati meninggal sudah.
Bennya aja dan itu supaya cepat kisahnya nada nih. Napa kedatangan sempian-sempian nada nih. Jadi ujar Abi Talib, hajat kami ini ganal gunung, ganal lagi karena kami nada nih. Ayo ujana ampun rumah, bilainya mana kelakau yang mengabulakan. Ya alhamdulillah, binya kada minta maaf nang sebesarnya. Nang apa ngarang? Benaran di sini ada besi sumur. Amunnya ada bang, kayak Pak Bayuak lah kira-kira. Ada iwaknya bang, kayak apa parianya mun kami coba-coba menimbai lonta. Jadi biayanya mana kalah kait ini dalam kakadakah. Jadi mulai bahari juga bapantun ya. Makanya amun kakandangan tuh kita bernikahan jangan kada membawa tukang penceramah, pantun bojong kicuh itu kan tuh. Situ orang menyiwa nih nang mano nih tukang pantun nih aja biar bernikahan di kandangan tuh kandangan mana aja. Nah, api-api ini orang. Mana Qurannya, mana hadisnya, mana pantunnya ada tuh. Karena guru selana aku ini kada 4-5 kali tak kandangan tujuan. Aturan baca doa aja tak balik tuh tukang pantun juga. Kada ada bisanya. Maka nang tiada gading, tiada retak, tiada lautan tak bergelombang. Sepandai-padainya itu payah melompat jahan kali dia akan jatuh juga ada itu. Jadi mbah hadis nyaman aja kita. Quran nyaman juga pantun itu sama ulah dia belajar kebanggaan itu. Kabar calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ada pantun. Kain kada sembarang kain. Kain sisirangan ditaruh di lemari. Kawin jangan sembarang kawin. Kawin hari ini mun kawa sampai ke mati. Wah. Jangan nang kain di orang bahari. Tiup api di gunung lidang. Habu-habunya aku tampi juga. Niat hati mulai bujang, balunya aku hadang juga. Cari orang benar itu tuh. Penanjak 1, penanjak 2, penanjak 3 aku tandang juga. Ba anak 1, ba anak 2, ba anak 3 itu aku hadang juga masih doang. Gila bibiniannya mau. Jarujuk padang jumampai. Paikat laki dadayan kawin. Paikat laki dadayan kawin. Kan bahari diulah dadayan bang paikatnya ya betul. Nah apa jarujuk padang jumampai ini tuh. Paikat laki dadayan. Kalau memang jodoh beluman sampai hakikat hati kada lain. Wah, berarti menggadang baru betul itu. Nah cuman yang itu sebutin aja. Siti Hadijah mengatuk pintu kamar tarima. Jangan salah lawas pantunnya kan. Berapa maharnya diandak Hadijah lawan Rasulullah? Kada parah kan ini. Kalian gratis dada 400 dirham. Jadi Rasulullah tuh mahar kawin lawan Hadijah 400 dirham. Kemudian Rasulullah kawin dengan Siti Aisyah berapa maharnya? 400 dirham. Kemudian Sayyidina Ali kawin dengan Siti Fatimah maharnya 400 dirham. Dan Sina Utsman bin Affan kawin dengan Ruqayyah 400 dirham. Makanya wajibnya jebari setengah ya. Cuma berapa 400 dirham itu tuh? Kan bahasa orang tuh. Oh sekalinya zaman itu sadirham tuh sekilo daging. Jadi amun daging tuh 130 ribu nih. Kalian 400. Setengah miliar lebih. 40 juta nabang. Larang juga setengah miliar itu kan. Badaya Abi Talib habis kambing jujur akan menakan macam itu. Mulai bahari juga dijualnya sekalinya itu anjana apa umaan kesanda kabun ya udah nih. Nak kawin ya itu. Jadi larang. Dan amun dinar bang 1 dinar 10 kilo daging.
Berarti 1 dinar tengah itu adalah 1,1 seperempat atau 1.300.000. Kada parah ya kada tuh hitungan. Udah resmi diandak dipajang di pintu Ka'bah. Nya pengumuman kafir Quraisy nangapa tuh ada di pintu Ka'bah tuh. Rupanya Abu Jahal ini tawaf kan. Nah, pengumuman hanyarna aja. Biar dibaca tadi malam resmi sudah tunangan Muhammad dengan Khadijah. Akan melaksanakan perkawinan nadani. Bungojo Abu Jahal ini. Sedang bulan telah liwat tuh kada siap di balumhan. Muhammad belum menerima. Maka Muhammad berduit kada. Bapak kada, mama kada. Kenapa? Cak kalau dia aku Abu Jahal sama pada sugih ramai banget tuh bencangan dan tuh. Jadi rupanya Abu Jahal ini dandam pribadi juga sekalinya tuh. Jadi mulai di situ. Lalu Rasulullah berapa umur? 25 tahun. Khadijah 40 tahun. Cuma Rasulullah tuh waktu kawin tuh Khadijah balok li janda. Rajin kita bulan mulut kan dihabarakan janda. Cuma soalnya mendengar siapa nang pertama kali itu nang suah kawin lawan Khadijah sebelum Nabi Muhammad tuh. Atau bubuhan bakong kapariannya handre dong. Orang mana nang membalui ini hitungannya ada tuh. Dan kan aku dikari-kari dasar janda kisahnya tuh. Oh sekalinya kita lihat dalam kitab Nurul Salam, orang nang pernah kawin dengan Khadijah digelar Abu Halah Salim bin Jararah At-Tamimi. Abu Halah Salim bin Jararah At-Tamimi. At-Tamimi itu nama marga. Misalnya kan di situ kan Al Idrus, Al Atas, kemudian Asgab, kemudian Bahasim. Jadi kalau Al-Bahasim ini banyak kita di Banjar, termasuk Habib Basirih kan Habib Bahasim itu bersepupuh aja lawan Al-Habsi diantaranya ada tuh. Nah, jadi itu nama marga At-Tamimi. Cuma nang At-Tamimi ini kulihat ada sampai ke Indonesia. Penyanyi Hamdan Atite itu bipahan. Atite itu apa? At-Tamimi periksa kan buan kula Khadijah sekali lagi sebelum itu. Dan kada mau mengaku-ngaku tuh pasti ada nah marganya dari ini nah makanya kada mau putus Habib tuh orang kemana aja tuh gelar semana ada tuh. Nah jadi itu adalah melalui suka dan duka. Dan Siti Khadijah kenapa maka berperan kita ceritakan karena Khadijah itu kada kurang lebih 17 kali ma'atari makanan Rasulullah ke atas Gua Hira Jabal Nur itu. Mulai di Gua Hira ini nah ke rumah itu udah anampal naik sejam turun sejam, yaitu si Khadijah hakun ma'atari Nabi ke situ. Di kami itu urusannya kadang-kadang kan orang mamasin peruntuk aja di pahumaan tuh gitu kakanakan diberi duit asal ma'atar kasih Tuhan Nabi ini kedapun bicak ujahan tuh pada duit luar tuh ya Amun Khadijah tetap setianya naik ke atas materi Rasulullah ada tuh. Nah, jadi melalui suka dan duka 25 tahun karena catatan 24 bulan 24 tahun 8 bulan 13 hari. Maka 11 Ramadan tahun 620 Siti Khadijah wafatlah. Itu dengan umur 65 tahun dan tidak pernah Khadijah ini dimadu. Kalau pang bemadu lawan siapa ada pernah. Jadi orang menceritakan bemadu itu salah semua duduk. Kenapa? Karena Khadijah dimakamkan di Makkah, masih di Makkah belum hijrah. Sedangkan Rasulullah kawin dengan Siti Aisyah maka sudah hijrah ke Madinah. Cakanya Aisyah nih kawin di Makkah nah bemadu hitungannya tidak ada semua. Dan Siti Aisyah itu lahir tahun berapa? 614. Wafat Siti Khadijah 620. Berapa umur? 4 tahun hanya 5 tahun. Aisyah apabila kawin lawan Nabi. Nah, jadi dicari tanggalnya kamu menurut hitungannya itu.
kada sampai. Fatimah apa? Tatuha Fatimah. Fatimah lahir itu adalah 605. Berarti mana Tuhannya Fatimah lun Aisyah? Tuhan anak Nabi Fatimah pada Isa. 9 tahun tatuha Fatimah. Cuma tak ada baik Fatimah ini menyebut Aisyah Mama Anom. Ya kita di Banjar di Banjar ada nih. Tak anom bang beneran belum Mama Anom aja belum ada tuh. Kan ada guru Rusduan nih mana? Nih. Dada ke bini nih, ya Uli, guru Rusdian di mana nih? Bini Anom ke pernikahan aja. Jadi itu kada ada artinya istilah pemandu untuk Siti Khadijah. Cuma nang hadis Bukhari magirtu imra'atan Nabi SAW itu minan ila Khadijah. Tidak ada ya Aisyah nang aku cemburui daripada istri-istri Rasulullah itu kecuali itulah Khadijah. Cemburu nang apa? Usahanya sumbang sihnya kebanyakan hitungannya. Harta digunakan demi agama semua ada tuh. Nah, jadi bukan nang berungkup berkelahi itu sayu ada sempat pertemuan itu. Ini ada mengisahkan contoh aja. Gara-gara bini Nabi aja tuh. Bersandar di pisang. Udah balik daunnya habang. Kemudian pohonnya habang pisang jeranang tuh. Kesakitan hati aja. Dusta wara ada beberapa. Di Manang di Makkah pisang jeranang ada Kagak orang dari terus ya Allah nih. Nah, cuma dengan makna di sini tadi nuzul Quran karena lantaran itu adalah Siti Khadijah nang meladani Iqra ada tuh. Jadi berperan banget Siti Khadijah tentang masalah turun wahyu ada tuh. Karena menyelimuti Rasulullah udah bulik di Gua Hira turun ayat 5 ayat itu adalah turun Nabi sampai ke rumah katuk pintu rumah Khadijah beri salam, waalaikumsalam lalu langsung jamiluni ya Khadijah ayo selimuti aku nadani. Nah, kada beberapa waktu jam turun lagi malaikat Jibril dan membawa ayat ya ayyuhal muzammil qum bil zaid. Nah, satunya mudassir ya ayyuhal mudassir qum panjir. Jadi diangkat jadi rasul sebelum ada tuh. Nah, siapa tadi? Siti Khadijatul Kubra. Karena ayat nang terakhir walituk milul idata walituk milul mangka lalakum taskurun. Ini kisah hari raya. Ini malam besok kita dilanggar situ jangan dan bawa umur sehat dia bilang ya lagi. Dan di Quran tuh aja sambungannya walituk milul idata walituk milul lalakum taskurun. Nah, apa pulang kisahnya di dalam ayat itu semua ada tuh. Nah, cuma mudah-mudahan kita berataan disihatakan badan, dipanjangkan umur dan dimudahkan segala usaha rezeki kita, keimanan kita dan apa-apa sesuatu yang membelut lawan kita Allah Taala rangkatakan dan nang garing disihatakan dan segala sesuatu yang dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat ridha dan berkahnya selamat dunia selamat akhirat amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai ini salah hilang aidu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru yang telah menyampaikan ceramah atau tausiahnya. Semoga dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dengan cara membaca dan mengamalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya untuk acara berikutnya yaitu doa. Untuk doa ini kami mintakan kepada Ayahanda Habib Hakim Basim. Kepada Ayahanda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin bil awwalin. Allahumma shalli ala Muhammadin bil akhirin. Wa sallallahu radhiyallahu tabaraka rabbana wa jami'il muslimin wa alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma firli madashina Muhammad. Allahumma arham madashina Muhammad. Allahumma astur madashina Muhammad. Allahumma adikni minan nari wa adkhilni jannata ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bi barakati wa furqani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya mahimin. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi salam subhana rabbika amma yasifun salamun salin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kegiatan peringatan Hujah Al-Quran pada malam hari ini. Ulun atas nama pembawa acara, mohon maaf jika andai kata dalam rangkaian acara ini ada terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari para bapak-bapak jemaah sekalian. Kami minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, isoknya dilanggar di Maratariwin ulang kita lah. Nah, jadi isok